Selamat siang para sahabat Wafa. Salam sehat dimanapun Anda berada. Hari ini 18 Agustus 2020, Live Dokter Rumah Sakit Wafa Husada kembali menyapa para sahabat Wafa semua. Seperti biasa, kita akan mengupas tema tertentu dengan dokter spesialis yang telah kita undang. Nah, untuk kali ini kita berkesempatan mendapatkan tamu spesial, yaitu Dr. Maimun Zulhaidah, dengan tema seputar menjaga imunitas tubuh di masa adaptasi kebiasaan baru. Selamat siang Dr. Maimun. Selamat siang Mbak Sika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, para sahabat Wafa. Bagaimana kabar hari ini dokter? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga demikian juga para sahabat Wafa juga sehat-sehat selalu dan tetap di rumah saja kalau tidak perlu keluar ya. Siap, tetap menjaga biar imunitasnya tetap bagus. Ya, betul. Dokter, sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Semoga di masa pandemi, semoga di masa adaptasi kebiasaan baru ini kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan ya dokter. Nah, untuk sahabat Wafa yang belum tahu, Dr. Maimun adalah salah satu dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Wafa Husada. Beliau sampai saat ini juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Cabang Malang Raya. Bener, nyaten ya dok? Betul. Dokter Pripon, aktivitasnya sekarang, apakah ada perbedaan aktivitas jenengan sebelum dan setelah adanya pandemi ini? Ya, kalau aktivitas berbeda ya. Kalau sebelum pandemi saya hampir full dari hari kerja Senin sampai Sabtu bekerja di rumah sakit atau di Fakultas Kedokteran. Saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tapi sekarang lebih banyak work from home, lebih banyak di rumah, kerja lewat media sosial ya, konsul-konsulan lewat telepon atau lewat media sosial yang lain. Jadi hanya jarang-jarang ke kantor atau ke rumah sakit. Tetap menjaga kalau untuk masalah kebiasaan saya kira memang harus lebih ditingkatkan ya di masa pandemi ini. Kalau dulu mungkin cuci tangannya sehari paling cuma 2-3 kali ya gitu. Sekarang sudah harus rutin. Dulu kalau pulang dari rumah sakit mungkin kita tidak seintens sekarang, begitu keluar dari rumah sakit sekarang sudah harus mandi, kenapa dan sebagainya ya, lebih menjaga kebersihan juga ya. Siap dokter. Baik dokter, kita akan mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik melalui Instagram, WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Kita ingatkan untuk sahabat Wafa yang ingin bertanya, boleh sekali mengirimkan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Maimun. Dr. Maimun, berkaitan dengan tema menjaga imunitas tubuh di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kenapa sih dok tema ini menjadi penting untuk kita bahas sekarang? Iya, karena sebenarnya begini, virus ya, hampir semuanya virus termasuk SARS-CoV-2 atau bisa orang menyebutnya, ada nyebut corona dan COVID ya, itu adalah SARS-CoV-2. Itu adalah yang utama adalah tubuh kita sendiri dalam mengeradikasi atau mengeliminasi virusnya. Jadi dalam hal ini adalah kekebalan tubuh kita yang harus kuat. Karena secara spesifik obatnya memang belum ada. Ada beberapa antivirus tetapi itu sifatnya broad spectrum atau general. Kalau seperti antibiotik itu bisa untuk semua bakteri, ini juga demikian. Yang spesifik untuk virus sebenarnya belum ada. Dan virus ini memang dia betul-betul akut ya, hiperakut, sehingga sistem tubuh kita harus betul siap menjaga agar kekebalan tubuh kita atau sistem imun atau kekebalan tubuh kita harus siap betul paripurna ya istilahnya ya, untuk menghadapi virus yang menyerang dalam tubuh kita. Ya dokter, mungkin bisa diterangkan kepada kami terkait kekebalan tubuh, virus, dan seperti apa sih kesiapan kita sebagai orang yang punya imun untuk melawan virus itu sendiri, ngaten dokter? Ya. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh kita itu terdiri dari banyak lapis, berlapis-lapis dan bermacam-macam sel serta beberapa bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk mengeliminasi patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi lapis pertama adalah garda terdepan adalah namanya innate immunity atau sistem kekebalan innate
Jadi ini adalah garda depan yang pertama kali kalau ada patogen yang masuk. Sebagai contoh misalnya kalau kita bersin, itu adalah termasuk innate immunity. Kemudian kalau kita ada yang menclok gitu ya di kulit kita gatal-gatal, kita jadi kemerahan, itu adalah sistem imun pertama. Jadi sel yang di permukaan tubuh kita atau permukaan dari lapisan pernafasan kita misalnya, untuk yang terdekat misalnya di hidung, di mulut, itu adalah lapis pertama, namanya innate immunity. Innate immunity ada beberapa sel berperan, antara lain sel yang ada namanya sel epitel di lapis pertama. Ada juga namanya sel fagosit atau salah satu jenis leukosit, antara lain namanya adalah neutrofil, itu sel fagosit. Kalau begitu ada virus masuk atau patogen apapun akan segera bekerja. Lapis pertama akan segera mencaplok virus atau patogen yang masuk. Begitu ternyata kalah sistem kekebalan tubuh kita yang garda pertama, garda depan, maka garda yang lapis yang berikutnya akan bekerja. Ada lapis yang berikutnya, ada dua, ada cellular immunity atau sistem kekebalan sel, yang kedua adalah humoral immunity atau kekebalan sistem humoral. Nah, itu yang humoral ini adalah yang produksi antibodi. Seperti kalau kita memeriksa ECLIA di WAFA ada OYAVA, ada juga untuk rapid test, itu adalah untuk memeriksa antibodi, itu adalah yang lapis yang kedua sekian. Jadi begitu gagal sistem lapis pertama, sistem seluler, ada yang untuk saya akan fokus ke virus SARS-CoV-2 ya. Sekaligus menjawab pertanyaan dan juga bertanya bagaimana melawan virus SARS-CoV-2 ya. Jadi sel yang bekerja di lapis kedua, salah satu sel darah putih namanya sel CD8 atau CD8. Sel limfosit T CD8 nama lengkapnya. Dia ini yang akan melisis atau menghancurkan virus yang masuk dalam tubuh kita ketika lapis pertama kita gagal. Kemudian dia akan bekerja membunuh virus dengan mengeluarkan bahan-bahan racun untuk virusnya. Mengapa? Meskipun demikian kok tubuh kita kok jadi gerges, jadi panas, demam, batuk, itu adalah akibat juga selain virus ulah si virus, juga akibat dari ulah si kekebalan tubuh kita. Otomatis kalau dia menghancurkan virusnya, yang sekitarnya juga terimbas oleh bahan-bahan toksin yang dikeluarkan untuk menghancurkan si virus. Kalau CD8 gagal, maka bekerjalah CD4 untuk memanggil yang namanya sel B ya. Sel B ini atau sel limfosit B itu juga salah satu jenis dari sel darah putih. Itu dia akan bekerja untuk memproduksi antibodi. Virus yang sudah dihancurkan sisa-sisanya tadi itu masih belum bersih, itu akan disajikan oleh namanya sel makrofag untuk ke sel yang bekerja untuk memproduksi antibodi. Nah, sel B ini akan produksi antibodi yang kita perlukan untuk berperang yang berikutnya melawan dari virus. Begitu demikian seterusnya. Ini kalau misalnya ini akan terus akan bekerja virus sistem eliminasi ini sampai virusnya betul-betul bersih di dalam tubuh kita. Nah, kalau ini gagal, maka kita akan menjadi sakit. Ya, demikian. Saya ini sampai tercengang, sebegitu panjangnya dokter ya, pertahanan tubuh kita itu sebenarnya sudah dirancang itu berlapis-lapis. Ya, betul. Dan bahkan kalau dia ada sisa, tubuh kita tuh masih memanfaatkan gimana caranya biar kita itu punya tentara khusus gitu dokter ya, untuk melawan apabila ada virus serupa yang datang. Benar gitu ya dokter? Ya, siap dokter. Mungkin ini sekalian sudah terjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Mungkin dari Ibu Sundari juga sudah terjawab tentang bagaimana sih proses tubuh kita melawan virus yang ada sekarang, seperti itu. Dokter, untuk cara meningkatkan imun, berikut dokter. Sebenarnya istilah boost atau kan boost imunologi itu ya, atau meningkatkan atau memperbesar, meningkatkan jumlah maupun meningkatkan fungsi dari sistem imun kekebalan tubuh kita itu sebenarnya kompleks ya. Karena sistem imun tidak hanya sel-sel aja yang berperan. Di situ ada juga bahan-bahan kimia yang dikeluarkan, namanya ada chemokine, cytokine, kemudian juga ada beberapa reaksi-reaksi kimia yang berjalan. Selnya juga macam-macam. Ada sel yang justru dia akan menyebabkan tubuh kita radangnya berlebihan, ada yang justru anti. Jadi ada balance, ada kekebalan yang balance antara yang
anti keradangan dengan yang pro keradangan. Nah, untuk meningkatkan sistem imun, kita memang secara teori pengennya itu yang anti radang, yang antivirusnya, bukan yang pro ya. Karena yang pro tetap diperlukan karena ada beberapa hal yang terkait dengan keseimbangan itu ya. Jadi kalau itu ya sebenarnya masih kontroversi ya. Ada banyak sekali suplemen yang mengklaim dia bisa meningkatkan sistem imun. Sekarang seberapa besar kita bisa meningkatkan sistem imun? Kalau berlebihan justru tidak bagus ya, karena akan menjadi berbalik menyerang kita seperti bumerang ya, akan menjadi autoimun. Sehingga untuk yang secukupnya kita tetap perilaku healthy life yang normal, tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi bagaimana meningkatkan itu ada beberapa faktor yang berperan. Yang jelas pertama adalah dari healthy life, berarti dari makanan kita harus cukup karbohidrat seimbang, protein, vitamin, trace elemen itu harus seimbang. Yang kedua adalah dari menghindari makanan-makanan atau hal-hal yang justru akan merusak sistem kekebalan tubuh, misalnya merokok, kebiasaan buruk alkohol itu ya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Olahraga tidak perlu berat, tidak perlu. Jadi semampunya saja asalkan rutin. Ya, mungkin sehari 10 menit, 15 menit bergerak, berkeringat itu sudah cukup bagus. Tidak harus olahraga yang memforsir tenaga. Yang penting berkeringat, keluar kalori. Yang ketiga adalah menghindari stres. Ini mungkin yang sepertinya kok bahasa-bahasa ya, itu kan teori aja kan susah ya. Jadi stres psikis dalam hal ini tiap orang tidak sama faktor yang jadi pemicu stresnya. Ada yang menganggap seperti ini adalah ringan bagi saya, ada yang berat, ada yang bilang ini bukan stres bagi saya tapi ini adalah stres bagi saya, seperti itu.